Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisatul Muhammad dan rekan saya Siti Nurlaila. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Tindakan Kelas. Nah, langsung saja. Yang pertama, hakikat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki ataupun meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, PTK ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena setelah meneliti kegiatan di kelas, guru akan menerima umpan balik mengenai apa yang selama ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru dapat membuktikan apakah suatu teori belajar mengajar dapat diterapkan di kelas dengan baik atau tidak. Bila ada teori yang tidak cocok, maka guru itu harus mengganti dengan apa yang lebih cocok lagi. Begitupun seterusnya. Nah, PTK ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi PTK dapat juga dilakukan ketika anak sedang karya wisata atau kegiatan di laboratorium ataupun di mana saja ketika siswa sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, proses penelitian yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Yang kedua, komitmen profesional guru untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, bisa simpel saja tetapi bermakna. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Yang kedelapan, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab seorang guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas ataupun mata pelajaran tertentu saja, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Nah, hal ini terasa penting apabila dalam suatu PTK terlibat lebih dari seorang peneliti, misalnya melalui kolaborasi antara guru dalam satu sekolah atau dengan pengawas sekolah dan lainnya. Yang ketiga, karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama ada on the job problem oriented. Itu artinya masalah yang diteliti adalah masalah real atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam kewenangan atau tanggung jawab peneliti. Yang kedua ada problem solving oriented. Nah, itu artinya PTK berorientasi pada pemecahan masalah. Yang ketiga, improvement oriented. Itu artinya PTK berorientasi pada peningkatan mutu. Yang keempat ada cyclic atau siklus, itu konsep tindakan ataupun action dalam PTK diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap daur ulang. Yang kelima ada action oriented, itu artinya bahwa dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Yang keenam ada pengkajian terhadap dampak tindakan. Yang ketujuh ada spesifik kontekstual. Aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kedelapan ada partisipatory ataupun kolaboratif. Ini artinya PTK dilaksanakan secara kolaboratif dengan pihak lain. Yang kesembilan ada peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Dan yang terakhir PTK dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Dalam satu siklus ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan.
Yang kedua, tindakan ataupun action. Yang ketiga, pengamatan atau observation. Dan yang keempat ini ada refleksi atau reflection yang selanjutnya didaur ulang kembali dalam beberapa siklus. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan penelitian tindakan kelas yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesionalisme seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Manfaat penelitian tindakan kelas yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah ataupun makalah untuk berbagai kepentingan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Nah, hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk sama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selain itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Yang terakhir, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, tentunya juga menyenangkan. Selanjutnya, model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada model Kurt-Lewin. Nah, model Kurt-Lewin merupakan model pertama dalam PTK yang diperkenalkan pada tahun 1946 dan merupakan acuan pokok atau dasar dari berbagai model PTK yang lain. PTK model Kurt-Lewin ini menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu proses spiral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua, ada model Keymis dan MC Taggart. Nah, model yang dikembangkan oleh Stephen Keymis dan Taggart tampak masih begitu dekat dengan model Lewin. Namun, setelah suatu siklus selesai dilaksanakan, khususnya sesudah refleksi, yang keempat itu, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada tahap tindakan atau action dengan pengamatan atau observing. Nah, ini dijadikan sebagai satu kesatuan. Hal ini karena pada implementasinya action dengan observing itu merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, action dan dengan observing ini dijadikan satu sebagai satu kesatuan. Yang ketiga ada model John Elliot. Nah, PTK model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi. Nah, sementara itu setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksud disusunnya secara rinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Nah, yang keempat ada model Dave Ebert.
Menurut Dev, model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh Elliot, Kemis dan Tegrat ini dipandang sudah cukup bagus. Akan tetapi, di dalam model-model tersebut masih ada beberapa hal atau bagian yang belum tepat dan perlu adanya pembenahan. Nah, pada dasarnya, Ebert ini setuju dengan gagasan-gagasan Kemis dan Elliot, tetapi tidak sependapat mengenai beberapa interpretasi Elliot dari karya Kemis. Nah, bentuk spiral yang merupakan karya Kemis dan Tegrat ini bukan merupakan cara terbaik untuk menggambarkan proses refleksi ataupun aksi. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai hakikat penelitian tindakan kelas dan model-model penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Siti Nurlaila.